Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, betul. Anda menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan karena keinginan Bapak Anda, yaitu Bapak yang ada yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus, sang bintang timur. Siapa itu? Siapa yang bintang timur itu? Dalam tradisi Yudaism, bintang timur itu apa? Iblis. Mau Anda berdoa sampai robek mulut Anda kepada Yesus, justru Yesus akan mengusir ente. Matius 7, enyahlah daripadaku, aku tak mengenal engkau, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Masih kurang jelas apa ajaran Yesus itu? Anda saja saudara yang terjebak dalam lingkaran Lucifer, sehingga Anda bangga dengan Tuhan yang Anda sembah, yang adalah Lucifer, sang bintang timur itu. Belajar lagi. Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Jadi ini Bang Raka, ini adalah perasaan, ya, perasaan galau seorang perempuan, ya, di mana orang yang dikasihinya, ya, di mana orang yang dikasihinya sudah tidak berada di kuburan itu. Nah, Yesus tidak ada di kuburan. Kenapa Yesus tidak ada di kuburan? Karena Yesus telah bangkit. Nah, tetapi pemahaman si Maria, ya, Yesus itu tidak bangkit, tetapi dicuri orang. Karena si Maria tidak kenal Yesus, Bang. Si Maria tidak kenal Yesus sebagai Tuhan. Yang tahu si Maria itu, Yesus itu sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Ya. Kalau tahu si Maria Yesus itu adalah Tuhan, pasti si Maria tidak menangis. Dan si Maria tidak mengatakan, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Berarti si Maria, ya, tidak membaca, ya, tidak membaca kitab Taurat, ya, kitab Taurat Musa tentang kebangkitan Yesus, bahwa di situ dinubuatkan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Si Maria nggak tahu nubuatan ini, ya. Sedangkan Yesus, ya, sudah dinubuatkan tentang kelahirannya, tentang kebangkitannya, ya, sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu di dalam kitab Taurat Musa. Tapi si Maria ini nggak pernah baca itu. Kalau si Maria tahu Yesus itu sebagai Tuhan, ya, dan si Maria tahu Yesus itu akan bangkit pada hari yang ketiga, pasti si Maria tidak akan nangis, Bang. Sudah habis. Dan si Maria tidak akan mengeluarkan kata-kata, Tuhanku diambil orang, dan tidak tahu di mana letaknya. Terima kasih. Bentar ya, saya ingatkan dulu Bang Zuma tadi. Bentar Bang Zuma, saya silent please dulu. Pak Raka tadi sudah pakai 1 menit, jadi sisa waktu untuk Bang Zuma 4 menit. Oke, begitu berbicara waktu langsung saya aktifkan, silakan. Ya, baik. Jadi gini, Yesus itu datang bukan kepada orang Kristen, Yesus datang kepada orang Yahudi. Yang ditunggu oleh orang Yahudi itu adalah Mesias. Pembicaraan orang-orang tentang Yesus pada saat itu hanya ada 2, Mesias atau penyesat. Mesias atau dia adalah anak zina. Cuman itu, gak ada konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan itu muncul dari Kristen ratusan tahun setelah Yesus terangkat ke langit. Makanya ketika dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena ia mengatakan itu, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang.
Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia ini. Karena itu dari tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Akulah dia ini siapa? Hah? Akulah dia ini siapa? Akulah dia ini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi gitu. Lucu itu, Bang. Dia mengatakan dirinya akulah dia itu ketika orang-orang sedang mencari dirinya. Akulah dia, akulah Yesus orang Nazaret, akulah Yesus anak Yusuf si tukang kayu, akulah Yesus yang membangkitkan orang mati, akulah Yesus, bla 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 bla. Gak ada ucapan Yesus akulah Tuhan pencipta alam semesta, gak ada. Tiga 39, akulah yang mematikan, akulah yang menghidupkan. Ya, Yesus dimatikan dan dihidupkan, berarti dia bukan ego emi yang ada atau anihu di dalam kitabnya orang Yahudi. Kristen hanya mengklaim. Kenapa Kristen mengklaim? Karena setelah Yesus terangkat ke langit, muncul Paulus dan kawan-kawan yang mengajarkan Yesusan bintang timur. Ingat, Yesus tidak pernah mengaku ketika dia penginjilan di tengah-tengah Bani Israel, akulah bintang timur, akulah awal, akulah, itu nggak pernah. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah dia. Andalah yang kena. Yesus menubuatkan akan muncul penyesat memakai nama Yesus. Coba Anda lihat di dalam pengakuan Yesus, Yohanes 14:31. Dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa, sebab aku selalu melakukan setiap pekerjaan yang diperintahkan Bapa kepadaku. Membuktikan dia adalah Rasul Tuhan. Yohanes 11 nomor 42. Orang banyak yang berdiri di sini, aku mengatakannya kepada mereka supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau dipercaya sebagai utusan. Jadi Anda hanya membawa klaim doktrin dan dogma Anda. Akulah dia, itu Paulus pun pernah mengatakan akulah dia, Musa juga pernah mengatakan akulah dia. Tapi dia siapa? Dia adalah Rasul yang diutus, dia adalah Nabi yang diutus, dialah Mesias yang ditunggu. Makanya dia jawab, apabila engkau telah meninggikan anak manusia, barulah engkau tahu bahwa akulah dia, bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oh, katanya Tuhan, ternyata dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Silakan saudaraku yang mau menambahkan. Maaf kepanjangan. Sudah selesai, host. Sebentar, masih ada Muslim, masih ada waktu 31 detik. Siapa yang mau tambahkan? Saya tambahkan sedikit ya terkait tadi disinggung tentang apa? Tentang wanita berzina itu tadi ya. Dia kan mengatakan bahwa dia ini kasih. Mana tadi? Dibesarkan dulu. Ah, ini kan fotonya. Ini Yesusnya, ini cewek pezina ya. Itu tertulis di kitab Yohanes 8 pasal 8 Dibesarin ayat 8. Ya, besarin host. Mana hostnya? Lanjut, Nah, Pak, 20 detik tertulis lagi. di Yohanes 8 ayat 8 ini ya, ayatnya ya, Yohanes 8 ayat 8. Tapi sayangnya cerita ini palsu teman-teman. Ngeceknya di kodek ya, manuskrip. Waduh, ini ngomongkan manuskrip ya. Yohanes pasal 8. Sudah habis waktunya. Oke, Habis waktunya. Oke. Sebentar ya. Sebelum Anda berbicara, ini ada kawanmu si Salom. Waktu 5 menit ini Anda mau pakai sendiri atau berbagi dengan Salom, terserah. Sendiri aja, Bang. Sendiri aja, Pak. Sendiri aja. Biar aja begini, biar nggak rancu karena Gurunda udah ada nih. Biar Gurunda aja dengan si Oten ini. Gak usah kita masuk dulu ya saudaraku, biar rapi diskusinya. Lanjut. Udah bisa dimulai, Pak, Bu. Oke, terima kasih host ya. Yang pertama saya mau bicara sama Bang Juma. Bang Juma, saya sekali lagi berdoa demi nama Tuhan Yesus supaya hati Bang Juma ditangkap Tuhan Yesus ya. Gak usah gitu lah Bang, diskusi aja. Iya, nggak apa-apa. Dari tadi kok gitu-gitu. Iya, nggak apa-apa. Bang Juma tadi mengatakan bahwa Yesus itu hasil dari jinah. Ya, saya akan buktikan bahwa Yesus itu bukan dari hasil jinah ya. Saya akan baca Matius 1 ayat 24 sampai 25 ya, saya akan baca. Ini bukti ayat bahwa Yesus itu bukan hasil jinah ya, teman-teman ya.
Saya akan baca. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia. Ini Abang Juma ya, abangku. Kau tadi mengatakan Yesus itu hasil zina. Tetapi di ayat ini dikatakan, tetapi tidak bersetubuh si Maria dengan Yusuf, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya Bang Juma, jadi berhentilah menebarkan kebohongan Bang Juma, ya, bahwa Yesus itu abang katakan tadi dari hasil zina. Ya Bang Juma, bertobatlah Bang Juma demi nama Yesus ya. Oke, saya langsung ke Bang Raka. Bang Raka, tadi abang katakan Yohanes 8 ayat 8 ya. Saya akan buka Bang Raka ya. Yohanes 8 ayat 8. Ya. Ayat 7 ya. Dari ayat 7 saya baca. Oke. Dari atas saja deh, Yohanes 8 ayat 1 sampai habis saya baca ya, sampai 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait sesembahan, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Jadi Bang Raka yang saya kasihi ya, di sini ada perempuan berzina yang dosanya diampuni oleh Yesus ya. Yang dosanya diampuni oleh Yesus. Tetapi di kalimat terakhir Yesus berpesan Bang ya. Di kalimat terakhir Yesus berpesan, jangan berbuat dosa lagi. Ya, itu pesan Yesus. Nah, orang Kristen sudah diampuni Yesus dosa-dosanya, dan Yesus menyuruh orang-orang Kristen supaya apa? Supaya jangan berbuat dosa lagi. Bukan berarti setelah Yesus mengampuni dosa, kita bisa berbuat dosa lagi. Tidak. Yesus menasehatkan ya. Teleponnya diangkat dulu Pak, teleponnya. Ya, Yesus menasehatkan supaya kita yang telah ditebus oleh Yesus dosa-dosanya, ya, itu supaya kita jangan berbuat dosa lagi. Oke, terima kasih. Pak Jo, aku minta 1 menit aja boleh ya? Nanti Bang Juma di fullkan Ya, aja. silakan Bang, Ya, silakan. cuma 1 menit aja menanggapi ucapan dia, Silakan. Pak. Ya, jadi gini ya. Jadi yang teman yang tercinta ini bercerita tentang Yohanes 8 ya. Dari Yohanes 8 ayat 8. Cerita ini kan indah sebetulnya teman-teman ya.
kayak cerita dongeng cerita ini. Kenapa saya ngomong begitu? Pada saat itu kan dia ketemu dengan pezina ini ceritanya ya kan. Pezinanya diampuni karena nggak ada manusia satupun yang berdosa. Semua manusia berdosa. Sayangnya cerita ini di dalam kodeks Sinaiticus, cerita ini nggak ada, alias cerita palsu. Ini kita buktikan ya. Ini Yohanes ya, John, ini Yohanes John, chapter ini pasal ya. Yang verse ini ayat, yang chapter ini pasal. Pasalnya betul ya. Kita klik pasal 8. Ayatnya mulai ayat 12 teman-teman yang ada. Jadi sebelum ayat 12 ini cerita ini palsu semua ini dongeng ini. Ini semuanya palsu karena di dalam kodeks Sinaiticus cerita ini nggak ada teman-teman ya, alias halusinasi, alias fantasi teman-teman ya. Itu aja, sekian, terima kasih. Sudah habis, apakah? Ya, tadi saya tuduhan anak Sinai itu bukan dari saya. Saya hanya mengatakan orang yang ada pada masa itu menuduh Yesus itu anak dari hasil zina. Anda boleh baca Talmudnya orang Yahudi halaman 30. Lalu kemudian kalau Anda melihat dalam Yohanes 8 nomor 41 itu jelas sekali orang Yahudi mengatakan kami tidak lahir dari zina. Itu nyindir Yesus. Karena mereka menganggap Yesus itu adalah hasil zina. Itu tuduhan orang Yahudi, bukan tuduhan saya. Saya mana ada cuman orang Kristen aja yang mengaminkan ajaran Yahudi itu adalah sumber keselamatan dari sana. Jadi saudara, ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, kamu berdoa mudah-mudahan Tuhan kemudian Yesus itu menangkap saya. Justru orang yang berdoa menggunakan nama Yesus itu akan dilemparkan dalam api neraka. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Orang-orang Kristen itu kata Yesus, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu pengakuan Yesus, jadi tidak usah mimpi terlalu tinggi. Nah sekarang kita membahas tentang yang tadi. Coba sekali-kali kalau bahas Bible itu pakai akal, jangan pakai dogma. Jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Elohim, dan aku datang bukan atas kehendakku. Mana sisi ketuhanannya kalau gitu? Bukankah Tuhan yang maha berkehendak? Kalau Yesus itu Tuhan, harusnya dia berkata, aku datang atas kehendakku sendiri, aku menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Faktanya kagak. Bertentangan dengan surat Paulus di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dalam statusnya, keadaannya sebagai Elohim, sebagai Theos, dia tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri dan menjadi rendah, mengambil rupa manusia, menjadi sama seperti manusia, bahkan mati sampai taat, sampai mati di atas tiang salib. Bertentangan. Paulus mengatakan dalam Filipi 2 nomor 6 nomor 78, Tuhan sendiri yang turun mengosongkan diri menjadi manusia. Yesus membantai itu Cahayu. Dari sini aja udah ketahuan mana ajaran Lucifer, mana ajaran Yesus. Ajaran Yesus yang mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku, aku datang atas kehendak Dia yang mengutus aku. Paulus mengajarkan beda. Kenapa? Karena yang mendatangi Paulus itu adalah Lucifer. Maka Lucifer membisikkan kepada Paulus agar Paulus memberitakan kepada orang Kristen bahwa yang datang menjadi anak Maria itu adalah Theos yang mengosongkan diri, yang mengambil rupa manusia dan mati di atas tiang salib. Tapi Yesus membantah, aku datang bukan atas keinginanku sendiri, tetapi atas keinginan Dia yang telah mengutus aku. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, betul. Anda menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan karena keinginan Bapa Anda, yaitu Bapa yang ada yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus, sang bintang timur. Siapa itu? Siapa yang bintang timur itu? Dalam tradisi Yudaism, bintang timur itu apa? Iblis. Mau Anda berdoa sampai robek mulut Anda kepada Yesus, justru Yesus akan mengusir ente. Matius 7, enyahlah daripadaku, aku tak mengenal engkau, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Masih kurang jelas apa ajaran Yesus itu. Anda saja saudara yang terjebak dalam lingkaran Lucifer, sehingga Anda bangga dengan Tuhan yang Anda sembah yang adalah Lucifer, sang bintang timur itu. Belajar lagi, silakan.
Oke, makasih Jose ya. Oke Bang Juma, terima kasih Bang Juma udah bernarasi liar. Jadi Bang Juma, ya, saya kan udah bilang tadi sama Bang Juma, kita baca dulu ya sekali lagi ya. Yohanes 8 ayat 23 sampai 24. Ayat di sini mengatakan bahwa inilah bukti otentik, Bang. Ya, bukti otentik. Ya, bukti otentik A1 loh. Ya, A1. Si Muhammad, si Olo SWT tidak pernah mengatakan ini, Bang. Tetapi Yesus pernah mengatakan ini ya, Bang ya. Kita simak ya, Yohanes 8 ayat 23 sampai 24. Saya baca, Bang ya. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus ya, kamu berasal dari bawah, kata Yesus. Kamu berasal dari bawah, Bang Juma, dan orang-orang Islam yang lainnya. Kamu berasal dari bawah. Aku, Yesus, dari atas. Atas itu apa? Sorga. Itu A1 loh. Masa nggak percaya kalian kepada Yesus? Udah Yesus katakan, aku dari atas. Kamu, Juma, dan orang-orang Islam yang lainnya, termasuk Muhammad, Olo SWT, berasal dari bawah. Aku dari atas, kata Yesus. Dari surga Yesus itu. Bukan Lucifer, bukan iblis yang dikatakan Bang Juma. Mana mungkin Bang Juma iblis bisa mengampuni dosa? Bisakah iblis mengampuni dosa, Bang Juma? Saya hanya ketawa, Bang. Tapi ya, semogalah saya sekali lagi berdoa, berharap Bang Zuma ditangkap oleh Tuhan Yesus ya. Nah, oke, saya baca lagi, lanjut ya. Kamu berasal dari bawah, Juma, ya. Aku dari atas, dari sorga. Kamu dari dunia ini, Juma. Kamu dari dunia ini, Juma. Aku bukan dari dunia ini, ha. 2 kali dikatakan Yesus kan. Aku dari atas. Itu yang pertama. Baca dong. Yohanes 8 ayat 23. Baca dong. Yang pertama Yesus katakan, aku dari atas. Lalu yang kedua apa kata Yesus? Aku bukan dari dunia ini. Apa kurang jelas kau, Bang Juma? Dan kalian orang-orang Islam yang mendengarkan komal ini, apa kalian nggak jelas? 2 alat bukti loh diberikan Yesus. 2 alat bukti diberikan Yesus. Apa kata Yesus? Aku dari atas. Aku dari sorga. Lalu yang kedua, apa kata Yesus? Aku bukan dari dunia ini. Lalu kalau bukan dari dunia ini, apa mungkin Yesus dari neraka? Nggak mungkin Yesus dari neraka. Artinya apa? Berarti Yesus dari sorga. Bertobatlah kalian, orang-orang Islam. Percayalah kepada Yesus. Yesus sudah katakan, aku bukan dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini. Itu ucapan Yesus. Pernah nggak Muhammad atau Allah SWT mengatakan begitu? Pernah nggak? Kagak pernah. Yesus sudah berikan 2 alat bukti ya. 2 alat bukti sudah diberikan Yesus. Aku dari atas loh. Aku dari surga, kata Yesus. Lalu alat bukti yang kedua. Apa alat bukti yang kedua? Aku bukan dari dunia ini. Dipertegas Yesus alat bukti itu. Ya, aku bukan dari dunia ini. Gak mungkin Yesus dari neraka. Kalau dari neraka pasti orang-orang mati. Orang-orang yang terhukum itu di neraka. Orang-orang yang terhukum. Berarti Yesus itu kalau bukan dari dunia ini dari mana? Dari sorga. Oke. Lalu apa? Ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu juga akan mati dalam dosamu. Kalau kamu tidak percaya, akulah Dia, akulah Tuhan. Iblis, dari mana iblis bisa mengampuni dosa? Kagak bisa. Lalu siapa yang bisa mengampuni dosa? Hanya Tuhan itu sendiri. Ya, sudah 3 alat bukti ya, ditambah ayat 24 ini. Yang pertama Yesus katakan, aku dari atas. Yang kedua Yesus katakan, aku bukan dari dunia ini. Yang ketiga Yesus katakan, ya apa?
Aku berkuasa untuk mengampuni dosa-dosamu. Oke, itu udah jelas. Bertobatlah kalian. Bertobatlah kalian menuhankan Allah SWT. Bertobat. Hijrahlah kalian. Ayo hijrah. Ya, ayo hijrah kepada Yesus. Yes. Ayo hijrah kepada Yesus. Ayo hijrah. Ya, Pak Lemon ya, 1 menit aja ya. Jadi gini Pak. Sebentar Bang Raka, Ya. sebentar. Ya. Sebentar Bang Raka, saya mau bicara sebentar ya. Ini luar biasa nih penontonnya nih ya, sampai 1,4K ini baru kali ini di roomnya Pak Danse ini. Saya mencoba untuk melibatkan partisipasi netizen di bawah ya. Ini ada beberapa kuis dari saya ya. Jika narasi yang dibangun sama narasumber Kristen lebih logik, lebih masuk akal, rasional, ketik 0 ya. Tetapi jika narasi atau diksi yang dibangun oleh narasumber Muslim, ketik 1 ya. Waktu silakan diketik sampai dengan sekarang. Oke, selanjutnya Bang Raka, saya kasih kesempatan 1 menit, silakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi gini ya, kalau Anda mengatakan kalau Yesus itu dari atas, kalau dari atas memang kenapa? Komet juga dari atas Pak. Kenapa nggak Anda tuhankan komet aja? Meteor juga dari atas. Kenapa nggak Anda tuhankan itu meteor kalau hanya mengatakan dari atas? Kalau dia dari surga, gini loh Pak pertanyaan, surga ini yang menciptakan Tuhan gitu loh. Masa Tuhan ini ditampung oleh ciptaannya sendiri? Omongan Anda ini nggak masuk akal, nggak logis, nggak mungkin Tuhan ada di dalam ciptaannya sendiri. Surga ini Tuhan yang menciptakan gitu loh. Anda nggak masuk akal di sini. Anda mengatakan Tuhanmu bisa ngampuni dosa. Kalau Tuhanmu bisa ngampuni dosa, ngapain Tuhanmu mampus gitu loh. Kalau emang Tuhanmu bisa ngampuni dosa, ya sudah ampuni saja. Kalau hambanya berdosa, Tuhan saya minta ampun, oke salaman, oke kamu aku ampuni, selesai urusan. Kalau Tuhanmu mati, ngapain mong dia surga dia yang punya, neraka dia yang punya, kok Tuhanmu mati buat dosa kamu? Nggak masuk akal itu Pak. Kalau dia bisa ngampuni, nggak perlu menebus dengan mengampuni itu beda loh. Oke, terima kasih. Iya, baik. Jadi kalau Anda bangga dengan angan-angan Anda, Yesus berkata loh, Lukas 10 nomor 18, iblis dari atas. Hati-hati Anda berargumentasi, Anda akan dijebak nanti dengan perkataan saudara. Saya menginginkan 3 menit ini untuk tokan, saya impakkan waktu saya untuk saudara, tolong Anda jawab. Anda mengatakan, aku Yesus berkuasa mengampuni dosa-dosamu. Tolong tunjukkan di mana dalilnya, silakan. Ya itu kan tadi Yohanes 8 ayat 24 udah jelas, Bang. Saya minta dalilnya, aku berkuasa mengampuni dosa-dosamu, silakan. Ya itu kan sudah jelas. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Yesuslah Tuhan. Nah, jangan Anda menyesatkan, jangan Anda bawa. Dengarkan saudara, sudah. Ini waktu saya. Anda tak mampu menunjukkan data ya. Itu bullshit, itu penipuan Lucifer. Yohanes 10 nomor 9, Yesus mengatakan apa di sana? Anoki hasa'ar. Akulah pintu gerbang. Akulah pintu gerbang. Jadi Yesus itu pintu gerbang gitu. Di dalam Yohanes 10 nomor 5 nomor 9 dikatakan ego emi hetura, akulah pintu gerbang. Jadi Yesus pintu gerbang gitu. Akulah dia siapa? Dia anak Maria, dia anak si tukang kayu, dia adalah Mesias. Bukan dia mengatakan akulah Tuhan pencipta alam semesta. Kepada orang Yahudi dia katakan, barang siapa yang percaya kepada aku bahwa aku adalah Mesias yang kalian tunggu, maka kalian akan hidup yang kekal. Itu baru betul. Datang Anda membawa aku berkuasa mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang tadi yang ngomong? Tolong tunjukkan di mana dalilnya Yesus berkuasa mengampuni dosa. Silakan. Di Matius berapa? Matius 9. Yohanes 8 ayat 24, Bang. Itu nggak ada di situ. Nggak ada. Yohanes 8 24 itu justru Yohanes 8 itu menguatkan kalau Yesus itu bukan Tuhan. Matius 6 berapa? Nomor 9. Matius 6 berapa? Ayo, waktu saya terbuang.
Perempuan Ayo. berzina diampuni dosanya, Bang. Tidak ada Yesus diampuni dosa di situ, nggak ada. Karena tidak ada yang bersaksi. Matius Barang 9 siapa ayat di 6. antara kalian yang tidak memiliki dosa, maka silakan Anda melemparkan. Tidak ada yang melemparkan. Dan Yesus kapasitasnya pada saat itu bukan sebagai rabi, bukan sebagai hakim, bukan sebagai pengadilan agama dia, bukan mahkamah agama. Dia bukan pemutus. Matius Dia bukan 9 ayat 6, pemutus. Bang. Matius 9 ayat 6. Matius 9 ayat 6. Oke, baik. Matius 9 ayat 6, nomor 6. Kita lihat original teksnya di sana. Betulkah di situ dia mempunyai kemampuan untuk menghapuskan dosa? Coba Anda bacakan kepada saya. Silakan. Namun supaya kamu tahu bahwa di bumi ini anak manusia mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Oke, Lalu ia bahasa berkata Yunaninya kepada mengampuni seorang apa? itu, Hah? Mengampuni Bahasa dosa. Yunani mengampuni apa? Kita orang Indonesia, Bang. Ya, Sudah nggak cukup bisa, untuk mengampuni dosa. nggak bisa begitu, Minta nggak bisa. tafsir. Harus Bahasa Anda semua. benarkan Bahasa terjemahannya Yunani, bahasa seperti Arabnya itu. mengampuni apa? Ngapain lagi Ya, udah benar. jelas-jelas ditulis Dengar, mengampuni dosa, dengar. Bang. Sudah jelas ditulis itu. Katanya Udah cari ditulis dalilnya. mengampuni Sudah dosa, kan Bang. dalilnya. Dengar saya. Ini waktu saya. Aduh, Dengarkan cari saya. bahasa Matius Yunani, 9, bahasa dengarkan. Yunani. Ini waktu saya. Ini waktu saya, Bang. Mengampuni itu terjemahan yang keliru. Bahasa Yunaninya di situ adalah meninggalkan. Kalau mengampuni bahasa Yunani itu adalah sincoro. Ini semalam juga saya sudah buktikan kepada saudara Kristen. Ini adalah penipuan lai. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa. Berkuasa apa? Waktu habis. Berkuasa apa? Meninggalkan, bukan mengampuni. Nggak ada dalilnya itu ya. Jadi Anda nggak ada, itu cuma tipuan lai. Tipuan lah. Tafsirannya gitu kok tipuan. Ya, silakan dengan tafsiran Anda. Saya nggak paksa kok Anda percaya. Silakan aja. Jelas-jelas Iya, kan ditulis ya, kalau mengampuni kita dosa. Iya, silakan aja. Saya kan percaya Mana kepada ayatnya? original teks, bukan kepada Allah terjemahan. Subhanahu wa taala bisa mengampuni dosa. Allahu Coba satu Akbar. ayat. Saya Qul in murtad kuntum kalau- tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Selesai. Ya. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, sorry, izin. Tadi ada dalil Anda mengatakan tolong tunjukkan di mana ada pengakuan selain Yesus mengatakan jika engkau tidak percaya bahwa akulah dia, dosamu tidak akan diampuni. Saya tunjukkan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jaminlah untukku 6 perkara, maka aku jamin engkau surga." Mana pengakuan Yesus seperti itu? Ada enggak? Mana pengakuan Muhammad seperti itu? Nabi Mana Muhammad dalilnya? sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Allah Ahmad Ibnu SWT Hibban dan mengampuni Baihaqi dosa. dari Ubadah Udah, bin host. As-Samit, Host, dia gantian berkata, dong, host. Rasulullah bersabda, Biarkan dulu. jaminlah Mana untukku dalil 6 hal disebutkan darimu. hadis siapa? Hadis riwayat Ahmad, jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan menjamin engkau surga. Itu jelas tuh. Ya. Host, Muhammad masih surga sekarang. Di surga Muhammad Udah habis masih waktu si di Juma, neraka. host. Siksa kubur. Udah habis waktu si Saya Juma. tawarkan sekarang. Tanya semua, Muhammad sekarang di surga atau siksa kubur? Ali Imran ayat 169, karena Anda bertanya saya jawab. Allah Subhanahu Ali wa Imran taala 45. dengar. Ali Imran 45. Wala Tanya dulu tahsabanna Ali Imran alladziina 45. qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang meninggal dunia di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki. Al-Maryam Subhanallah. 71 gimana? Pergi healing di neraka dulu. Itu Al-Maryam sama 71. seperti Markus Al-Maryam 9:49. Al-Maryam Semua 71 orang Kristen semua. masuk ke dalam neraka. Ya, Sedangkan Al-Maryam 71. Maryam 71 Maryam itu 71? mendatangi Ya. neraka semua orang, semua manusia termasuk Kristen. Kristen Siapapun. tidak berdatangi kekal itu neraka. Markus kekal surga semua. 9:49 Anda baca, semua orang Kristen masuk neraka. Matius 7 Tidak ada, nomor mana? 22 nomor 23 Mana? orang Kristen Baca. diusir oleh Yesus masuk ke neraka. Lu mau apa? Mana? Mana apa? baca? Baca. Silakan. Markus 9 nomor 49 baca. Ya baca. Ya, silakan. 49. Iya, silakan. Baca. Ya, Tempat bacalah. yang ulatnya tidak pernah mati dan apinya tidak pernah terpadamkan. Baca di Apa? atasnya. Iya. Jika matamu Jangan membuat baca itu, di orang atasnya berbuat karena jahat Anda hanya semua. membaca satu dalil. Kamu. Setiap manusia akan digarami dengan api neraka. Jedar. Iya, Anda yang masuk orang? neraka kayak kamu Anda orang? nanti toh. Anda orang kan? Jadi Markus 9:49 Iya, semua orang yang Kristen berbuat masuk jahat. neraka. Dah selesai. Sebab setiap orang ini dan setiap, Iya, setiap orang dong. digarami.
Iya betul. Iya. Iya kan? Kan setiap Iya, orang kan? Anda sama Al-Miriam 71. Bang, itu Karena kan, setiap Bang, orang Bang akan Al-Miriam digarami 71 dengan api semua. neraka. Bang Buat Juma, apa beragama semua kalau Juma, masuk itu kan di Ini, Al-Miriam Markus 71. 9:49. Buat apa Anda memanggil Yesus Tuhan? Buat apa Anda Itu kan menyuruh di dia kalau Al-Quran ternyata dicatat, Yesus Bang. mengusir Anda ke neraka? Buat apa? itu kan Dia dicatat yang di buat kejahatan Al-Quran. itu semua. Ini dicatat Yang di dalam berbuat kitab jahat. saudara. Iya, berbuat jahat. Mana berbuat jahat di situ? Iya. Di mana? Bukan kau orang berbuat, tapi kamu berbuat jahat. Nah, orang Makanya Kristen, Yesus katakan kepada dengar, orang mohon Yahudi, izin kamu host ya. seperti kubur. Memang harus Ya. diktokan sama orang-orang kayak gini. Kalau mereka hanya berangan-angan. Ya. Sekarang begini. Al-Mahdi Matius tidak 7. dalil Matius untuk semua. 7. Kan kita Dengar. pakai dalil. Matius 7 Anda baca coba. Matius 7 dari data 15-nya sampai data 22-nya, 23-nya. Berani Anda baca? Saya dengarkan dengan setia. Berani Anda baca? Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku. Iya. Atas kehendak siapa Anda? Dengar, atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Maksudnya itu begini, Bang. Nah, jangan penyesat, jangan Dengar dulu, menyesatkan. Bang. Saya Iya, dengar dulu, ya. tinggal menunggu jawaban. Atas Iya. kehendak Kamu yang siapa tafsirkan orang Alkitab, Kristen kasih menyembah dari anak Maria? Al-Quran Jawab. semua. Itu kan maksudnya yang berbuat jahat, walaupun Iya, yang berbuat jahat itu maksudnya yang tidak melakukan kehendak Bapa. Pertanyaan saya, atas kehendak siapa Anda menyembah anak Maria? Jawab. Yesus itu bukan anak Maria, Bang. Kan udah dijelaskan tadi. Yesus bukan anak Maria? Bukan dari hubungan seksual, Bang. Jadi bukan anak Maria? Bukan, Bang. Sudah. Bukan. Silakan Saudara Bukan, Rangga Bang. gantikan saya, Bang. Senyum. Kalau orang hanya doktrin dogma kayak Memang gini, senyum. saya nggak sanggup Ya, hadapi 1 orang yang cuma Korintus 12 ayat asumsi. 3 lah. Tadi Asumsi kan yang udah kayak gini. dijelaskan, Si Yesus itu Bang. Tuhan, Dia kalau mengatakan tidak Yesus dibawa bukan anak kepada Maria. Silakan kudus. Bang Raka, silakan. Saya mute. Ya Pak, ya Bang. Ya, Makasih. cuma Teman-teman ini Kristen, sabar kendaraan dulu dong. manusia. Sabar. Saya atur dulu ya waktu ya. Jadi sekarang segmennya tidak waktu ya. TikTokan aja sekarang bebas, saya tidak atur lagi. Silakan. Tapi kalau menyela kita mute ya, nggak boleh menyela ya. Jadi gini, Asal di dalam gantian, kitab silakan. Talmud, tadi kan Anda menuduh kalau Quran mengatakan bahwa Isa itu anak haram, padahal kan datanya nggak ada. Justru Talmud Yahudi mengatakan Al-Masih adalah anak haram ya. Ini kitab Kala 1B 18b menyebutkan kalau Al-Masih anak haram. Itu bukan Ya, kitab ini. kami, Bang. Itu bukan Ya, kitab sabar dulu, kami. aduh dipotong lagi, sabar dulu. Alkitab dong dalilnya, Alkitab, Bang. Jangan pakai kitab lain. Jangan pakai kitab tandingan. Itu Abang namanya pakai kitab. Dengar dulu, saya ini ngomong dulu, jangan dipotong. Jadi Anda tadi mengatakan seolah-olah Al-Quran yang mengatakan bahwa Isa itu anak haram. Padahal orang Yahudi dengan kitab Talmud mengatakan bahwa ibunya Maryam ini ya profesinya sebagai pelacur. Di dalam kitab Talmud, ini saya tunjukkan Itu bukan kitabnya ya. kitab kami, Bang. Itu bukan kitab kami, kitab Talmud itu. Iya, Tapi orang Anda Yahudi, dengarkan orang dulu. Yahudi Ada lebih tahu contohnya, Yesus daripada Bang Senyum. Kristen. Tuan rumah lebih tahu Ini daripada saya tamu. ini cerita soal kitab Talmud. Saya bukan cerita tentang kitabmu. Yang ngomong ini orang Yahudi ini loh di dalam Talmud. Al-Quran membantah itu di dalam Ali Imran 59. Ya sudah, Sesungguhnya kalau bukan perumpamaan Alkitab penciptaan ngapain, Isa. Bang? Ini gimana Ngapain? sih nggak tertib ini? Saya belum selesai ngomong loh. Yahudi menuduh Isa itu anak haram, Maryam itu berprofesi sebagai pelacur. Quran ini membantahnya di Ali Imran 59. Sesungguhnya Talmud itu bukan perumpamaan. kitab kami, Bang. Pakai Alkitab lah, Bang. Saya ini cerita Bang, apa yang mereka katakan. itu bukan Saya kitab nggak Yahudi. mengatakan- Di Yahudi tidak ada persinahan, Bang. Contohnya tadi itu perempuan berzina Waduh, dilempar ini dengan kacau batu. ini. Ini kalau nggak dikasih waktu Itu kacau tadi ini. contohnya. Kacau. Bang moderator, ditertibkan dulu. Ini saya ngomong di sela dari tadi. Pak Jo. Faktanya PL itu milik Yahudi loh. PL itu milik Yahudi. Tanah itu yang kalian pakai perjanjian lama itu milik Yahudi. Sementara Talmud itu kitab penting bagi orang-orang Yahudi. Kok Anda tolak? Perjanjian lama tanah kita Anda terima. Ya. Nah ini yang mengatakan Kenapa? kalau di dalam kitab Talmud ditulis bahwa Isa itu anak haram di dalam Talmud.
ibunya berprofesi sebagai pelacur. Itu tuduhan orang Yahudi. Al-Quran membantahnya gitu loh. Saya ini mau cerita kalau Al-Quran itu membantah cerita itu. Ini loh ayatnya, bahwa sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa sebagai Allah adalah seperti penciptaan Adam. Jadi Al-Quran ini memuliakan dua orang ini, ya, menyucikan keduanya, menolak tuduhan orang Yahudi. Kalau Yahudi ngomong begitu ya silakan, itu kan urusan orang Yahudi gitu loh. Jadi Anda jangan menuduh Quran mengatakan Yesus ini anak haram, itu nggak benar loh.